Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak sekalian pada mata pelajaran hari ini, mata pelajaran IPS. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan kalian semua masih bersemangat untuk belajar. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, kita lihat apa sih saja peranan iptek dalam kegiatan ekonomi. Tapi kita lihat dulu bahwa pada saat ini kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan produksi, distribusi, ataupun konsumsi, itu terbantu oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita ingat kemarin kita kan sudah belajar tentang produksi, proses pembuatan barang, gitu kan, distribusi menyalurkan barang, konsumsi dalam menghabiskan atau penggunaan barang. Nah, sekarang kita lihat kegiatan yang kemarin distribusi, produksi, konsumsi yang telah dilakukan, itu semua bisa berkembang karena adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, perkembangan iptek di bidang ekonomi. Sudah banyak berdirinya supermarket. Udah tuh yang kita lakukan sekarang ini udahan. Kalian suka berbelanja atau membeli barang dengan menggunakan HP atau juga bisa dikatakan lewat online. Jadi kita nggak perlukan kemana-mana. Kita bisa membeli barang tanpa harus pergi ke keluar rumah. Demikian juga dalam yang namanya pembayaran. Ada mesin ATM-nya juga, atau juga kadang-kadang kita nggak perlu keluar rumah. Bisa juga dari rumah menggunakan sistem pembayaran. Nah, dari itu semua tentu ada dampaknya. Dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Tentu yang dikatakan dampak itu pengaruh. Nah, kira-kira apa pengaruhnya? Nah, pengaruh itu atau dampak ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa yang berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif. Sekarang kita lihat dulu dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi barang dan jasa menjadi semakin cepat dan mudah karena tenaga manusia sudah digantikan oleh tenaga mesin. Ya, sekarang dengan teknologi mau tidak mau sudah mulai berkurangnya tenaga manusia digunakan. Maka kalian harus berusaha dengan baik untuk bisa manfaatkan teknologi itu sebaik mungkin. Yang kedua, banyaknya lapangan pekerjaan baru yang dibuka seperti driver ojek online. Yang ketiga, kegiatan distribusi barang menjadi semakin mudah dan cepat. Keempat, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang meningkat. Kenapa dikatakan demikian? Ya udah pasti. Dulunya menggunakan tenaga manusia, sekarang sudah menggunakan tenaga mesin. Tenaga manusia kan ada batasnya dalam segala halnya. Sedangkan tenaga mesin, ya mereka tidak pernah merasakan lelah, jadi tidak ada batas. Yang penting gimana perusahaan tadi bisa memanfaatkan mesin itu sebaik mungkin dan merawat mesin tersebut. Juga hasilnya, tentu yang dihasilkan dipekerjakan manusia, ya akan lebih sedikit menghasilkannya. Sedangkan kalau dengan mesin, ya akan cepat dan lebih banyak barang yang dihasilkan. Selanjutnya, kebutuhan masyarakat terpenuhi karena banyaknya kemudahan yang didapat dari pemanfaatan iptek tersebut. Itu dampak positif dari perkembangan iptek dalam kegiatan ekonomi.
Sekarang dampak negatif dari perkembangan iptek dalam kegiatan ekonomi. Tadi udah dampak positif, sekarang kita lihat dampak negatifnya. Ayo kita lihat. Yang pertama, jumlah pengangguran semakin bertambah. Kenapa bertambah, Nak? Karena sudah ada perubahan loh. Dari tadinya menggunakan tenaga kerja manusia, diubah menjadi tenaga mesin. Sehingga apa? Tenaga manusia ya akan berkurang, sehingga tidak terlalu banyak menggunakan atau dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi tadi, sehingga pengangguran juga akan semakin banyak. Lanjut, polusi semakin bertambah baik lewat limbah darat, laut, dan udara karena produksi yang semakin banyak. Menggunakan tenaga mesin tadi Ibu katakan bahwa yang produksinya yang dihasilkan oleh mesin akan lebih besar daripada yang dihasilkan oleh tenaga manusia. Juga dampaknya limbahnya juga akan banyak. Polusi udara semakin banyak, limbah-limbah yang lain juga banyak. Nah, selanjutnya selain polusi juga sumber daya alam juga semakin lama akan semakin habis. Karena dorongan untuk terus memproduksi dengan adanya kemudahan yang diberikan. Jadi udah tahu bahwa sumber daya alam pasti akan habis. Ya, untuk terus-terusan yang namanya perusahaan untuk memproduksi barang. Karena mengalami kemudahan dengan adanya perkembangan ilmu teknologi. Kita lanjutkan. Peran dari perkembangan iptek dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Peran pertama adalah tahap produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan atau menciptakan suatu barang. Atau juga dikatakan produksi merupakan suatu kegiatan yang bisa menghasilkan barang atau jasa atau suatu kegiatan yang menambah nilai guna barang. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa nilai guna dari suatu barang atau jasa akan bertambah jika barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Iptek bisa menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, mesin-mesin produksi. Yaitu kebutuhan bahan baku untuk produksi, bahan penolong untuk produksi. Kita lihat sekarang contoh gambar mesin iptek. Nah, memproduksi sepatu seperti itu. Nah, dari gambar produksi sepatu, daripada kita misalnya kalau menggunakan tenaga manusia aja, kita harus mengukur dulu, menggunting, menjahit. Kalau ini kan proses produksi sepatu menjadi lebih cepat dan mudah. Nah, dengan demikian kegiatan produksi karena lebih cepat, maka ya hasilnya juga akan berlipat ganda. Jadi kalau kebutuhan pasar banyak, dengan kita menggunakan produksi menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita juga bisa mengimbangi dengan kebutuhan pasar yang ada. Dan juga kesalahan dalam produksi juga akan semakin kecil bila kita menggunakan yang namanya ya ilmu pengetahuan teknologi tadi dari alat-alat produksi tadi. Kita lihat faktor-faktor produksi. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam merupakan bahan-bahan yang ditemukan di alam dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Sebagai faktor produksi, sumber daya alam digunakan sebagai bahan baku. Nah, sumber daya alam itu apa aja? Ya, tanah, lahan, hutan, pohon, air, itu merupakan sumber daya alam. Kedua, tenaga kerja. Faktor produksi berikut adalah tenaga kerja. Seorang produsen yang mempunyai tanah ataupun lahan tentunya tidak akan bisa mengolahnya sendiri, gitu kan? Maka dia membutuhkan yang namanya tenaga kerja. Nah, tadi lahan tadi yang dia tidak bisa olah, dia diolah oleh yang
bisa menggunakan tenaga kerja tadi. Sehingga lahan tadi bisa dihasilkan atau menghasilkan atau juga bisa berguna untuk orang banyak. Bisa juga berbentuk barang atau produk. Kenapa dikatakan demikian? Ya, tanah tadinya biasa lahan itu kan kosong. Kenapa dia bisa menghasilkan produk atau barang? Ya, bila ditanami gitu kan, maka dia bisa menghasilkan produk tertentu, barang tertentu. Kayu ya akan menghasilkan kayu. Udah itu dari hasil kayu bisa digunakan untuk yang lain. Bisa untuk meja, hias-hiasan segala macam gitu kan. Dan bisa digunakan oleh orang banyak hasilnya tadi. Yang ketiga, modal. Faktor berikut adalah modal. Modal sebenarnya bukan hanya dalam bentuk uang, tapi modal juga bisa berupa mesin atau bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Gedung atau tempat produksi juga bisa dikatakan sebagai modal. Keempat, kewirausahaan. Faktor produksi yang terakhir adalah kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menjalankan perusahaan agar dapat melakukan proses produksi secara efisien serta dapat menguntungkan dengan cara menyatukan faktor-faktor produksi. Jadi di antara ketiga faktor tersebut di atas harus ada yang mengatur. Nah, faktor kewirausahaan inilah yang bertugas untuk mengatur agar proses produksi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Kedua, distribusi. Barang yang sudah melewati proses produksi yang diolah oleh seseorang produsen tidak bisa begitu saja langsung sampai ke tangan konsumen gitu kan. Nah, itu perlu adanya suatu kegiatan yang perannya untuk menyalurkan barang dari produsen itu ke konsumen, ke kita, ke para pemakai. Nah, kegiatan itu dinamakan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Selain itu, kegiatan distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna dari barang atau jasa. Kegiatan distribusi dapat dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi atau perantara. Perorangan atau lembaga yang melakukan distribusi disebut sebagai distributor, yang menyalurkan, atau lembaga yang menyalurkan distribusi tadi, yang melakukan distribusi. Dan dengan adanya pemesanan dan penjualan online dapat mempermudah juga transaksi tanpa harus bertemu langsung dan dapat mempercepat proses distribusi barang dari produsen dengan konsumen. Nah, itu juga penjualan online itu, itu juga transaksi, memudahkan distribusi kita. Tanpa orang bertemu, tanpa barang itu harus ada di tempat. Kita cukup hanya melihat, bisa dilihat di HP, kita ingin produk barang seperti apa, kita tinggal mesan. Nah, itu juga kegiatan distribusi, juga katakan juga peran dari ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat proses distribusi. Tujuan kegiatan distribusi yang pertama untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Kedua, agar hasil produksi dapat lebih berguna untuk masyarakat. Ketiga, agar kebutuhan masyarakat terhadap barang atau jasa dapat terpenuhi dengan baik. Keempat, agar kualitas produksi dapat terjamin. 3 jenis distributor.
Yang pertama, distributor atau pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar dan membelinya langsung dari pabrik atau produsen. Kemudian menjualnya langsung ke pedagang kecil atau retail. Contoh seperti grosir, eksportir, dan importir. Kedua, pedagang atau distributor yang membeli dari pedagang besar, lalu menjualnya secara langsung ke konsumen secara eceran. Contoh seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, minimarket, swalayan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketiga, distributor yang hanya mempertemukan penjual dan pembeli. Ia tidak akan bertanggung jawab terhadap barang yang diperantarakan atau yang dijual. Jenis perantara ada 3, yaitu agen, komisioner, dan maklar atau broker atau pialang. 3. Konsumsi. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Apa kemarin juga dikatakan kegiatan konsumsi? Ya, Ibu ulangi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan dari suatu barang, baik secara berangsur-angsur atau langsung sekaligus habis. Kegiatan konsumsi memiliki tujuan yang memenuhi kebutuhan hidup. Nah, peran iptek dalam kegiatan ini apa? Jadi, iptek bisa memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Konsumen tidak dengan mudah dan cepat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan. Pelaku konsumsi bisa merupakan individu, perusahaan, atau negara. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut adalah konsumen. Nah, kita lihat contoh dari kegiatan konsumsi. Nah, dari gambar yang ada apa itu, Nak? Ya, headphone, HP. Nah, kita lihat dari HP itu. Barang yang digunakan nilainya akan berkurang. Barang atau produk yang semakin sering dan semakin lama digunakan, maka barang tersebut akan rusak, seperti headphone di samping itu. Gambar yang ada kalian lihat. Nah, dikatakan kita menggunakan atau kegiatan konsumsi. Ya, dengan kita menggunakan headphone itu secara tidak langsung, ya kita melakukan kegiatan konsumsi, memakai. Apakah headphone yang kita pakai itu terus-terusan akan bagus terus? Tidak akan rusak? Ya, tidak mungkin. Yang namanya barang tentu ada waktunya. Mereka juga memproduksi juga nggak mungkin kalau seandainya maksudnya bisa digunakan selamanya, ya nggak akan laku, nggak akan terjual lagi produksi mereka, sehingga ada kemungkinan ya rusak dalam waktu tertentu. Rusak bila menggunakan misalnya tidak sesuai dengan aturan yang ada, ya headphone itu juga akan rusak dan kita harus ganti juga dengan yang baru lagi. Nah, itu adalah kegiatan konsumsi. Selanjutnya, setelah apa yang Ibu sampaikan, seperti biasa, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah sebutkan 3 peranan dari perkembangan iptek dalam kegiatan ekonomi. Kedua, sebutkan 3 tujuan distribusi dalam perkembangan iptek dalam kegiatan ekonomi. Dan ketiga, barang apa saja yang telah kalian dapatkan jika kalian berperan sebagai konsumen di perkembangan iptek. Silakan kalian kerjakan dan kumpulkan kepada Ibu. Terima kasih atas semua perhatian kalian. Tetap bersemangat dalam menjalankan tugas kalian dan belajar, karena masa depan kalian adalah di tangan kalian sendiri. Semangat belajar harus terus dijaga. Semangat terus, jangan pernah menyerah dan jangan takut gagal. Jaga selalu kesehatan,
Lakukan gerakan 3M, jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Sekali lagi selamat bekerja dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.